Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36. Tiba di hari Bening akan mengikuti tes tertulis, dia sudah rapi dengan kemeja berwarna marun dengan celana panjang berwarna hitam berbahan licin. Pakaian itu pas di tubuhnya yang indah. Gara baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat Bening yang sudah segar seperti ini, darahnya pun berdesir. Bening bak berlian yang mulai terlihat kilaunya. Ia sempurna seperti gadis-gadis muda dengan tubuh indah, kulit seputih susu, juga wajah yang cantik nan ayu. Kalau sudah bertutur, setiap orang akan tenang mendengarnya, apalagi Gara. Istrinya yang baru saja akan menapak usia 18 tahun itu kerap menjadi tempat Gara bermanja. Seketika rasa takut menghantam Gara melihat Bening yang begitu memikat. Ia yakin di kampus kelak banyak yang akan naksir Bening, apalagi ada Dani. Gara tidak suka pemuda itu. Ia kerap melihat tatapan penuh cinta dari Dani untuk Bening. Gara yang masih memakai handuk di pinggangnya mendekat lalu memeluk Bening dari belakang. "Kok udah cantik gini sih?" tanya Gara, seperti tidak rela Bening akan pergi walau hanya untuk keperluan yang benar-benar penting. "Kan mau tes tertulis hari ini, Mas Gara." Bening menoleh. Ia merasa suaminya seperti tidak suka Bening pergi. "Bening cuma ke kampus untuk tes tertulis aja kok, nanti langsung pulang deh." "Iya, aku tahu sayang. Tunggu di bawah ya, aku ganti baju dulu." "Bening minta diantarkan Pak Diman aja mas. Mas Gara kan ada meeting penting hari ini." "Gak apa-apa sayang, aku tungguin ya sampai tesnya selesai." Bening tersenyum, lantas mengusap pipi Gara lembut dan penuh perasaan, kemudian dia mengangguk. Gara lalu melepaskan Bening yang sudah membawa tas dan memeluk buku di depan dadanya. Segar sekali istrinya itu. Gara hampir tak bisa melepaskannya kemana-mana. Gara mengusap rambutnya, dia takut sekali kehilangan Bening. Gara jadi mematut dirinya sendiri di cermin. Dia sekarang memang sudah cukup dewasa. Usianya 28 tahun, terpaut 10 tahun dari Bening. Namun dia masih oke. Masih bisalah bikin gadis-gadis menggelepar seperti ikan lele tanpa air jika melihatnya. Gara menyugar rambutnya. Dia dan Bening serasi. Gara jadi percaya diri lagi. Ia segera memakai baju yang sudah disiapkan oleh Bening sebelum dia keluar dari kamar mandi tadi. Gara secepatnya turun setelah selesai dan rapi. Ia nampak tampan dengan style bos muda masa kini. "Makan dulu Gara." Nyonya besar menyapa putra bungsunya yang membalas dengan senyuman. Ia duduk di samping Bening yang segera menuangkan makanan di piring suaminya itu. Susu hamil Bening sudah standby di meja makan. Bening selama masa kehamilan tidak pernah mengalami mual muntah. Kalau kata Nyonya besar, dia itu hamil kebo, istilahnya begitu. "Bening diantar Pak Diman?" tanya Nyonya besar. "Aku yang antar dong Ma," sambar Gara cepat. "Ya sudah, palingan nanti Bening telepon Pak Diman ya kalau tesnya sudah selesai." "Aku tungguin loh Ma," sambut Gara lagi. Tuan Wibowo menatap istrinya. Mereka saling pandang lalu geleng-geleng. Anaknya sedang terserang bucin maksimal. Bening sendiri hanya tersenyum. Mereka kembali makan dengan tenang. Pagi tadi, Gara mendapat telepon dari Revi. Hari ini dia akan syuting ke luar kota. Gara mengizinkannya dengan mudah, tak ada lagi drama seperti dulu, di mana Gara akan protes dan tidak mengizinkan Revi pergi, meski pada akhirnya ia tetap ditinggal juga. Sekarang, Gara sudah masa bodoh. Bukan bermaksud kejam dan tidak peduli, sebab dulu Gara sudah pernah melakukan itu. Hanya saja kepeduliannya malah tidak dihargai sama sekali. Selesai dengan sarapan, Gara dan Bening pamit pergi ke kampus. Gara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mereka akan tiba tak lama lagi. Setelah Gara sampai di depan gerbang, mereka bisa melihat banyak calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan ikut tes hari ini. Beberapa mahasiswa memakai alma mater juga terlihat. Sepertinya mereka adalah pengurus organisasi kemahasiswaan semacam BEM di kampus itu, dan terlihat pula Dani di sana.
Tadinya, Gara akan menunggu di dalam mobil, tapi dia jadi mengubah rencana. Jadi dia ikut turun dan akan menunggu tepat di taman kampus yang berseberangan dengan kelas yang akan dipakai untuk tes tertulis itu. "Ning," Dani memanggil. Bening menyahut dengan tersenyum, sementara Gara juga ikut melihat pemuda itu. Pandangan keduanya bertemu. Ia segera merangkul Bening, membuat Dani segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Aroma persaingan itu mulai terendus. "Bening masuk ya, Mas Gara?" "Iya sayang, Mas Gara tunggu di sini ya." Gara menunjuk bangku di bawah pohon akasia di tengah taman. Bening mengangguk, lalu segera bergabung dengan calon mahasiswa lain di dalam kelas itu. Sementara Dani sedari tadi tak lepas memandang Gara, begitupun Gara yang menantang Dani lewat sorotan matanya. Tes tertulis itu berlangsung selama 2 jam, dan syukurlah Bening bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik, walaupun ada beberapa soal juga yang tidak terlalu dia mengerti. 2 jam itu berlalu, akhirnya semua calon mahasiswa dan mahasiswi keluar dari kelas. Bening masih melihat Gara di bawah pohon akasia, sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya. Ia segera mendekat ke arah Gara, tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar seseorang memanggilnya. "Ada apa Bang Dani?" tanya Bening menghentikan langkahnya untuk menemui Gara. "Gimana tesnya?" tanya Dani berbasa-basi. Pemuda itu nampaknya sengaja untuk menahan Bening lebih lama berada di kampus itu, padahal dia sendiri tahu bahwa Gara saat ini sedang menuju Bening. "Syukurlah, Bening bisa mengerjakannya," Bening menjawab sambil tersenyum seperti biasa. Pas pula setelah itu, Gara mengangkat wajahnya, lalu dia melihat Bening dan Dani yang sedang bercakap-cakap di koridor kampus. Dengan langkah tenang dan penuh wibawa, Gara beranjak dari tempat duduknya, lalu segera mendekati Bening. Ning, aku ke dalam ruangan dulu ya. Mau bahas masalah ospek nanti," pamit Dani kepada Bening saat menyadari Gara semakin mendekat ke arah mereka berdua. "Iya Bang, ini juga mau pulang. Mas Gara sudah menunggu dari tadi." Bening mengangguk dengan Gara yang sudah semakin dekat ke arah mereka. Gara segera merangkul pundak Bening dan membawanya untuk menjauh dari koridor kampus itu, menuju keluar. "Sayang, aku antar kamu ke rumah kita ya. Untuk sementara, kita tinggal di rumah aku saja. Revi juga soalnya lagi keluar kota." "Oh, Mbak Revi lagi ada pemotretan ya Mas di luar kota?" tanya Bening. Gara mengangguk. "Ya sudah kalau gitu, nanti Bening tunggu Mas Gara di rumah saja. Sekalian Bening pengen bikin kue." "Oke sayang, lakukan apapun yang kau inginkan di dalam rumah Mas Gara ya." Gara mengecup puncak kepala Bening dan hal itu disaksikan oleh banyak sekali mata yang memandang. Bening hanya tersenyum. Dia tidak menyangka rasanya diistimewakan, ternyata begini bahagia. Meski terkadang ada sekelebat perasaan bersalah setiap kali Gara bermesraan dengannya, ia sering memikirkan Revi yang bagaimanapun adalah istri pertama lelaki itu. "Mas Gara, boleh nggak Bening minta satu hal?" kata Bening kepada Gara setibanya mereka di dalam mobil. Gara memasangkan sabuk pengaman kepada Bening, lalu dia mengangguk. "Sayang, sepertinya itu mengganggu pikiranmu sekali. Katakan saja kepada Mas Gara, jangan ragu-ragu kalau ada sesuatu yang sedang mengendap di hatimu, kau harus mengeluarkannya." "Mas Gara, jangan kasar-kasar ya sama Mbak Revi. Biar bagaimanapun, Bening sadar posisi Bening adalah istri kedua. Jadi, Bening sering tidak enak dengan Mbak Revi." Gara tak langsung menyaut, tetapi dia mengangguk dan tersenyum ke arah Bening. Memang benar apa yang Bening katakan sekarang. Gara memang sedikit ketus kepada Revi, tetapi itu karena memang Gara sudah muak dengan kelakuan perempuan itu. Hingga untuk bermanis muka pun rasanya sudah malas Gara lakukan. "Iya, Mas ngerti. Sekarang masuk ya Bening, jangan dipikirkan lagi. Kau hanya harus fokus dengan kehamilan dan juga perkuliahanmu nanti. Mau Mas bilang sama pihak di kampus supaya kau itu tidak perlu ikut ospek." Bening menggeleng. Dia ingin menjadi calon mahasiswa yang baik dengan tetap mengikuti ospek meskipun saat ini dia sedang hamil.
tapi dia ingin tetap mengikuti kewajibannya. Tidak apa-apa kok Mas, Bening akan tetap mengikuti ospek. Tapi kau kan lagi hamil sayang. Begini saja Mas, kalau memang nanti Bening lelah, Bening akan minta istirahat. Boleh ya Mas Gara? Gara melihat Bening yang sudah cukup memelas itu, akhirnya mengangguk juga. Dia tahu Bening tak bermaksud untuk membantahnya, tapi memang itu sebagai bentuk kewajiban yang harus Bening lakukan sebagai calon mahasiswi yang baik. Ya sudah, yang penting nanti kau harus banyak istirahat ya. Mas gak mau terjadi apa-apa dengan kandungan, juga kau Bening. Bening mengangguk, ia tersenyum sumringah. Gara melajukan mobil menuju rumahnya. Selama Revi tidak ada, Gara akan memanfaatkan kebersamaan berdua saja dengan Bening di dalam rumahnya itu. Mas Gara ke perusahaan dulu ya, istirahat yang banyak ya sayang. Nanti biar Mas pesankan makanan, biar kau tak repot masak. Gak apa-apa kok Mas, biar Bening masak enak buat Mas Gara. Gara mengusap kepala Bening lalu mengecup keningnya. Ya udah, jangan lupa istirahat aja ya. Nanti Mas Gara pulang tepat waktu. Bening mengangguk cepat, kemudian melambaikan tangan melihat Gara sudah pergi menjauh dari komplek perumahan itu. Bening masuk ke dalam rumah. Rumah itu seperti tak tersentuh. Sepertinya Revi juga jarang pulang ke sana. Sekelebat rasa bersalah sempat singgah di hati Bening saat melihat sekeliling rumah yang kini sunyi itu. Namun Bening tidak bisa menampik bahwa kini Gara sudah menjamahnya sampai ke dasar hati. Ia hanya berharap Revi bisa dan rela untuk berbagi.